Yang disebut pelayanan itu langsung ke orang. Walaupun saya tahu bukan berarti saya merendahkan saudara. Karena saudara kan orang sibuk. Saya tahu sedikit sekali di antara kita saat ini yang ada. Yang pernah membaca 4 Injil saja lah. Nggak usah soal Alkitab. Dengan teliti. Tapi saya tahu kalau saya tanya saudara-saudara. Menurut saudara, dengar baik. Menurut saudara. Selama Yesus hidup. Lebih banyak mana? Dia ada di sinagoge dan bait suci atau di luar. Nah, bahkan saudara, kalau saudara hitung akan mengagetkan. Selama dia hidup, enggak sampai 1% waktu hidupnya dia habiskan di dalam sistem agamawi. Saya hitung waktu itu 10 jari saya, tangan saya ini masih lebih. Sedikit sekali dia sibuk di bait suci. Padahal dia bilang, ini rumah bapakku. Masih atau di umur 12 tahun. Maria dan Yusuf bingung cari di mana ini anak. Tahu-tahu sudah 2 hari berjalan baru ketemu. Begitu ketemu jawabannya mengagetkan. Kenapa kamu sibuk cari aku? Ini kan rumah bapakku. Tapi mengapa selama dia melayani? Sedikit sekali. Jawabannya satu. Karena dia datang dari surga. Bukan sibuk dengan urusan agama. Dan ritual ibadah tidak. Dia datang itu untuk orang-orang berdosa. Nah, maka itu ketika kita sibuk bilang, aduh maaf saya sibuk pelayanan. Ini contoh berapa gereja sampai begitu sibuknya pelayanan anak-anak muda nggak selesai kuliah. Itu bukan sibuk, itu goblok namanya. Saudara, maka itu konsep pelayanan kita harus tahu. Yaitu ke orang. Katakan amin. Bukan ke kegiatan. Kalau kita sibuk di gereja saja, justru kita bukan pelayanan. Kita sembunyi di dalam kemalasan kita untuk lari dari tanggung jawab memberitakan Injil itu. Ini konsep yang salah. Maka itu menjadi Kristen, saudara. Itu bukan cuma hak Tuhan memberkati kita. Tapi hak dia juga untuk menuntut kita. Katakan amin lagi sekali. Dan tuntutannya adalah ini. Kamu juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ayo kita renungkan. Berapa tahun kita jadi Kristen? Sudah berapa banyak surga memberkati kita? Dan berapa banyak kita bagi pada orang lain? Ayo kita pikirkan ini. Lagi sekali. Barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Belum selesai, itu masih koma. Lanjut kalimat berikut. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi daripada itu. Stop dulu. Bayangkan saudara. Kalau yang bagian pertama saja, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah pernah lakukan, itu belum kita selesaikan. Lalu yang bahkannya ini kapan lagi mau selesai? Ngerti pendapat ini? Kapan lagi mau selesai yang bahkannya ini? Kalau kita tidak mengerti hati Bapa di surga, firman ini akan membuat, wah, sombong betul kamu. Berarti kamu lebih hebat dari Yesus loh. Betul nggak logikanya? Masa kita akan lebih hebat dari Yesus? Bagaimana bisa kita melakukan bahkan lebih besar lagi daripada itu? Ayo kalau ditanya gini. Tuhan Yesus pernah bangkitkan orang mati tidak? Kalau bagian pertama, berarti kita juga harus apa? Nah, kenyataannya belum pernah bangkitkan orang mati, maka kita matikan orang hidup. Betul? Dalam hal apa kita matikan orang hidup? Karena mulut kita kurang ajar. Kita nggak memberi semangat orang. Kita mematikan semangat orang. Kata-kata kita sering pedis, melukai hati orang. Nah, kapan kita bisa menyelesaikan ini? Saya betul-betul masih mikir terus sampai hari ini. Bahkan, apa yang kita harus buat? Saya cuma cerita ya saudara. Itu hati saya dengar terhadap Injil. Pokoknya saya akan buat yang terbaik untuk Injil. Karena itu perintah. Tanggal 19 Maret kami suami istri baru tiba dari Belanda. 19 Maret, langsung 21-nya kami pulang ke Nabire. 25 Maret kami dapat kabar salah seorang teman istri saya meninggal di Belanda. Dia orang Indonesia tapi suaminya orang Belanda. Nah, mereka menikah sudah hampir 25 tahun. Si suami itu tidak mau percaya Tuhan Yesus. Tapi ketika istrinya sakit,
Dia mau percaya demi istrinya. Aduh, istrinya senang sekali. Nah, waktu kami ketemu terakhir itu 17 Maret. Ingatnya kami pulang 18, 19 tiba, 17 Maret itu terakhir kami ketemu di rumah sakit. Sudah parah betul. Dokter memang nggak ada harapan. Tapi dia masih beriman. Bahkan dia berkata, saya percaya saya sembuh. Karena suamiku sudah mulai percaya Tuhan Yesus. Dia ngomong di depan suaminya. 25 meninggal. Nah, 25 itu saya masih sibuk betul pemakaman tanggal 1 April. Karena tanggal 2 kami harus tiba di New Zealand untuk mimpin retreat Paskah. Tanggal 2 betul-betul Roh Kudus mendorong saya harus ke Belanda. Walaupun tidak ikut pemakaman, karena nggak mungkin saya ikut pemakaman tanggal 1. Karena kalau ikut pemakaman, karena dari Belanda ke New Zealand, itu beda jamnya, saya hitung dulu. 11 jam. Indonesia dengan Eropa 5 jam, jadi 11 jam. Nah, perbedaan waktu itu yang membuat saya nggak mungkin ikut pemakaman. Jadi bagaimana caranya ngatur waktu itu? Saya keluar dari Nabedo itu tanggal 30 Maretnya. Tidak bisa tidak, karena ada kesibukan yang lain. Nah, kalau saya berangkat ke sana, lalu balik lagi supaya ngejar retreat pasca tanggal 2 April pas Jumat Agung itu, saudara, saya coba cari tiket untuk pesawat itu. Yang paling baik itu saya hanya bisa punya waktu 9 jam di Belanda. Dan saya harus balik lagi. Semua orang yang tahu cerita ini, mereka bilang, ngapain kamu pergi? Tiket juga berapa puluh juta kamu harus bayar. Tapi prinsip saya, demi 1 jiwa. Istri saya pun setuju kalau saya pergi, supaya saya bisa menguatkan suami yang baru mulai percaya Tuhan Yesus itu. Berarti contoh ini, saudara, demi Injil, jangan pernah kita takut, asal orang itu bisa kenal siapa kebenaran. Dan akhirnya betul, dari cerita semua teman-teman yang ada di Belanda, bagaimana suami ini dikuatkan. Salah satu yang karena dia tahu saya berkorban khusus untuk adil. Itu luar biasa. Nah, sekarang apa yang saudara pikirkan untuk Injil? Apa yang saudara pikirkan? Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan Yesus cepat selesai? Ya, ini cuma kesaksian saja. Jadi kalau dihitung waktu itu 3 hari full saya itu di pesawat. Dari Indonesia saya mesti ke Eropa itu semalam. Dari Eropa kembali lewat Singapura semalam lagi. Tiba di Singapura sore, semalam lagi saya berangkat ke Auckland, besoknya baru tiba. Jadi tanggal 30 berangkat, tanggal 2 itu baru tiba. Tanggal 2 tiba, langsung season pertama dimulai. Saya langsung khotbah. Orang heran juga. Kamu kok gak ngantuk? Saya bilang tidur di pesawat. 3 hari ya. Lagi sekali, demi Injil itu, 1 jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana perjuangan saudara terhadap orang-orang yang harus dikasih Tuhan Yesus? Karena pekerjaannya belum selesai. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada itu. Nah, kalau lebih besar lagi itu kayak apa bentuknya? Ringkas saja ya, karena waktu. Renungkan, waktu saya pertama tanya ini, bagaimana mungkin kita bisa lebih hebat dari Yesus? Jawabannya luar biasa. Tuhan Yesus belum pernah sampai ke Papua. Ngerti maksudnya? Berarti siapa lebih banyak ngerjakan? Ya kita dong. Betul? Umur Tuhan Yesus sangat muda. 33 tahun kira-kira. Kalau kita semua jaga hidup baik-baik, kita bisa sampai 60-70-an enggak? Ya, oke. Berarti siapa lebih lama di dunia? Yesus atau kita? Jawab ini pertanyaannya. Ya sudah. Berarti betul bukan? Kata bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada itu. Bisa nggak kita kerjakan? Bisa. Sekarang sudah ada pesawat, kemana-mana gampang. Dulu cuma jalan kaki atau naik kuda. Zaman Tuhan Yesus hidup. Atau naik kapal. Transportasi yang paling banyak waktu itu. Nah, jadi kita lebih daripada itu, kita betul bisa mengerjakannya. Alasannya kita harus tahu. Kalimat terakhir tolong baca. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan lebih banyak lagi daripada Tuhan Yesus? Karena apa? Kalimat terakhir, karena sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini rahasianya. Untuk bagaimana hanya karena Tuhan Yesus sudah pergi kepada Bapa, lalu kita yang percaya kepada Dia, yang ditinggalkan di dunia ini, bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar daripada Dia. Nah, waktu Dia pergi kepada Bapa itu ada apa? Itulah hari kenaikannya. Oke, kita lihat Efesus pasal 4. Waktu Dia pergi kepada Bapa itu ngapain? Gara-gara pergi kepada Bapa saja, maka saudara-saudaranya yang percaya kepada Dia itu kita bisa lebih hebat dari Dia.
Efesus 4 mulai ayat 7. Yang disebut pelayanan itu langsung ke orang. Walaupun saya tahu bukan berarti saya